الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم في الدارين آمين. Di ayat 88 kemarin, orang Yahudi itu berkata bahwasanya hati kami ini sudah tertutup. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dibantah. Mereka itu tertutup bukan karena dirinya yang menutup, tapi karena Allah melaknat kepada mereka sebab kekufuran mereka. Maka sedikitlah bagi mereka orang-orang yang beriman. Sekarang ayat yang ke-89. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bi fala'natullahi 'alal kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum, walamma dan tatkala ja'ahum telah datang hum kepada mereka Yahudi, telah datang kepada mereka Yahudi. Apa yang datang? Kitabun sebuah kitab. Kitabun sebuah kitab min indillahi, dari sisi Allah. Min indillahi, dari sisi Allah. Musaddiqun, yang membenarkan. Walamma dan tatkala ja'ahum, ini tetap mengikuti kata sebelumnya ya. Apa maksudnya? Pembahasan berkaitan dengan sebelumnya juga orang-orang Yahudi, di mana mereka ini, orang-orang Yahudi ini, sebagian membenarkan kepada perintahnya Allah, tapi sebagian yang lain dia kufur. Dan juga mereka mengatakan bahwa hati mereka sudah tertutup, tapi kemudian dibantah oleh Allah. Perkataan mereka itu bahwa mereka dilaknat oleh Allah sebab kekufuran mereka, maka sedikitlah mereka orang yang beriman. Walamma ja'ahum, dan tatkala ja'ahum, ja'a datangum kepada mereka Yahudi kitabun sebuah kitab min indillahi, dari sisi Allah. Musaddiqun, yang membenarkan. Nah, ini sifat bahwa kitab yang turun itu membenarkan. Lima ma'ahum, lima kepada apa yang ma'ahum bersama mereka Yahudi. Jadi kitab yang turun di kemudian hari itu membenarkan semua apa yang ada di dalam kitab-kitab mereka, ya, apa yang ada di sisi mereka bersama mereka. Apa yang ada di sisi mereka? Minat Taurati, dari kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu ada di sisi mereka. Tapi ada sebuah kitab yang membenarkan kitab Taurat. Isi-isi dalam kitab Taurat itu mereka benarkan. Kitab itu benarkan. Apa itu? Wa huwa, adapun kitab min indillah. Wa huwa, adapun kitab min indillah, kitab yang datang kepada mereka dari sisi Allah itu Al-Qur'anu, ialah Al-Qur'an. Terus wakanu, dan ada siapa Yahudi. Wakanu, dan ada siapa Yahudi min qablu, dari sebelumnya. Jadi ini asalnya min qabli, ini dibuang, mudhaf ilaihnya dibuang, qablu ini. Makanya mabni dhammah, karena mudhaf ilaihnya dibuang, tapi tetap mempertahankan makna, sehingga dhammahnya ini adalah mabni. Qablu ba'du, kalimat qablu ba'du setelahnya itu terkadang dibuang, makanya dimabnikan dhammah. Ada di dalam nahwu itu literaturnya. Min qablu, dari sebelumnya. Artinya sebelumnya apa?
qabla maji'ihi, sebelum datangnya Al-Quran. Qabla maji'ihi, sebelum datangnya Al-Quran. Wa kanu, dan ada siapa Yahudi min qablu, dari sebelum datangnya Al-Quran, yastaftihuna memohon kemenangan, memohon pertolongan atau kemenangan. Siapa Yahudi? Yastaftihuna memohon kemenangan. Siapa Yahudi? Maknanya adalah yang tansiruna, meminta pertolongan. Siapa Yahudi? Yang tansiruna, yastaftihuna ini ikut istaf'alah, bermakna tolab, meminta, memohon, bermakna tolab. Yastansiruna istaghfarah, memohon ampunan, itu ikut wazan istaf'alah. Yastaghfiruna, memohon ampunan. Siapa Yahudi? Yang memohon ampunan melalui doa. Yastansiruna, memohon apa? Memohon pertolongan melalui doa. Alalladzina kafaru, atas orang-orang yang kafir. Alalladzina kafaru, atas orang-orang yang kafir. Yang kafir, ya yang kafir orang-orang Madinah. Orang-orang ke Madinah itu dulu kafir, Pak. Makanya kalau di dalam Ibnu Katsir itu qalu kunna qad alunahum dahran fil jahiliyah. Orang-orang ada orang-orang Ansar itu mengatakan, dahulu di masa jahiliyah kami ini mengungguli mereka dalam kekuatan dan kekuasaan sekian lama sekali. Artinya di masa sebelum Rasulullah datang. Di Madinah itu orang-orang Ansar yang masuk Islam itu memang kuat. Memang kuat. Sehingga orang Ansor itu dulu ketika mereka mengatakan, dahulu di masa jahiliyah kami ini mengungguli mereka dalam kekuatan ini sekian lama. Padahal kami ini, kata mereka, padahal kami ini adalah orang-orang yang musyrik, sedangkan mereka adalah ahlul kitab. Fakanu yaquluna, mereka itu berkata di dalam Ibnu Katsir itu, inna nabiyan minal anbiya'i yub'atsul ana natba'uhu qad adalla zamanu naqtukum ma'ahu qatala a'adin iram. Jadi mereka mengatakan begini, orang Yahudi itu, sesungguhnya seorang nabi di antara para nabi itu akan diutus sekarang. Jadi dakwah ahli kitab itu kami akan mengikutin dan masanya telah dekat. Jadi mereka sudah menyebarkan bahwa akan ada nabi, setelah akan ada nabi di dalam Taurat itu, dan kami akan mengikuti. Falamma ba'asallahu rasulahu min Quraisyin wattaba'nahu kafaru bi. Namun tatkala Allah mengutus rasul itu dari kalangan Quraisy, kami mengikuti, kata orang Bani Ansar. Sedangkan mereka justru ingkar. Padahal yang menggebu-gebu pertamanya itu adalah mereka, bahwa akan ada seorang nabi, ayo ikut. Sebentar lagi akan. Mungkin karena mereka akan menyangka bahwa nabi itu akhir itu akan turun dari para nabi dari Bani Israel. Seperti itu. Padahal sebelumnya mereka itu menggunakan doa-doa untuk bisa mengalahkan orang-orang Arab, musyrik Arab. Ya karena musyrik, Pak. Ketika mereka menyebarkan agama ahlul kitab itu, orang-orang Quraisy, orang-orang Madinah, Ansor, ya, mereka kan tidak mengikuti agama mereka, berarti kan kafir bagi mereka. Nah, terus yaquluna, orang Yahudi mengucapkan, yaquluna, mengucapkan siapa Yahudi. Apa yang diucapkan Yahudi doa itu? Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, unsurna, tolonglah kami. Unsurna, tolonglah kami. Alaihim, atas mereka kafir, kafir Arab. Alaihim, atas mereka kafir. Bin nabiyyi, dengan perantara nabi. Bin nabiyyi, dengan perantara nabi. Al-mab'usi,
yang diutus, al-mab'usi yang diutus, akhir zamani yang diutus di akhir zaman. Bin nabiyil mab'usi akhir zamani yang diutus di akhir zaman, yakni di akhir zaman. Jadi mereka itu sudah menggunakan doa begitu, Pak. Ya Allah, tolonglah kami wasilah Nabi. Artinya wasilah Nabi yang akhir zamannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Falamma ja'ahum, falamma maka tatkala ja'ahum datang kepada mereka Yahudi. Falamma maka tatkala ja'ahum datang kepada Yahudi. Ma'arafu apa yang mereka ketahui. Maksudnya yang mereka Yahudi ketahui. Karena mereka tahu Yahudi kan bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Tahu betul. Dari mana tahu ya? Mereka sampai menjadikan itu doa. Ya kan? Minal haqqi dari kebenaran. Minal haqqi dari kebenaran. Jadi yang mereka ketahui itu adalah kebenaran. Dari kebenaran. Apa yang di kebenaran? Wa adapun al-haqqu, wa adapun al-haqqu atau kebenaran itu, bi'satun nabiyyi, yaitu diutusnya nabi. Lamma itu kan syarat, Pak. Berarti kan butuh jawab. Adalah walamma ja'ahum falamma ja'ahum, itu kan ada dua syarat itu. Jawabnya satu. Seharusnya kan ada dua jawab. Tapi dicukupkan dengan satu jawab ini. Walamma ja'ahum, tatkala datang kepada Nabi, tatkala datang kepada mereka kitab, tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui. Jawabnya apa? Kafaru bih. Kafaru maka kufur. Kafaru maka ingkar. Siapa Yahudi? Kafaru maka ingkar siapa Yahudi? Bihi dengan al-haqqu. Bihi dengan al-haqqu. Bihi kepada kebenaran itu. Bihi dengan kebenaran itu. Jadi jawab dari lamma itu dari pertama lamma walamma ja'ahum falamma ja'ahum, ini kan butuh jawab, Pak. Karena ini adalah tatkala. Nah, ketika tatkala apa? Maka kan seperti itu. Ini adalah kafarubi. Asalnya begini asalnya. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'hum kafaru bidzalikal kitab. Tatkala datang kepada mereka kitab dari sisi Allah yang benar, yang membenarkan musaddiqul lima ma'hum, yang membenarkan apa yang berada di sisi mereka, kafaru maka mereka mendustakan, maka mereka apa? Mengingkari bidzalikal kitab, dengan kitab itu. Wa kanu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Ini asal katanya. Wa kanu yastaftihuna, dan mereka meminta pertolongan, memohon pertolongan 'alal ladzina kafaru, atas mereka orang-orang kafir. Terus kemudian falamma ja'ahum ma'arafu, dan tatkala datang kepada mereka apa yang mereka ketahui. Apa yang mereka ketahui? Wa nabiyyu, yaitu nabi akhir zaman, al-karimu yang mulia, kafaru bihi, mereka juga mengkafirkan. Cuma karena biar nggak panjang, bahasanya biar simpel, walamma dan falamma ini, maka jawabnya cukup satu, dicukupkan kepada kafaru bi. Terus falaknatullahi, maka adapun laknatnya Allah. Falaknatullahi, maka adapun laknatnya Allah alal kafirin, menimpa orang-orang yang kufur. Jadi kita bahas. Jadi di depan itu ada qulubuna ulf. Hati-hati kami ini sudah tertutup, kata mereka. Sudah tertutup. Dan sebenarnya begini, Pak. Di dalam kitab Al-Qushairi, dalam kitab tafsir Isyari, dalam tasawuf,
seandainya pengakuan saja itu sudah cukup, tentu memperoleh hakikat-hakikat rohani itu menjadi perkara mudah. Banyak orang yang mengatakan, saya ikhlas, saya sabar, saya cinta kepada Allah, saya siap berdakwah. Banyak yang berkata begitu. Ucapan ini belum terbukti, Pak. Belum terbukti apapun. Baru itu terbukti pertama ketika kehilangan harta, ketika dicela dengan orang, dakwahnya dicela. Apakah masih mereka mau berdakwah? Ketika diberi amanah berat, ketika diperintah untuk berkorban, apakah dia masih mau? Ini yang kemudian, saya ikhlas karena Allah. Itu kalau hanya ucapan, itu bisa bisa selesai urusan. Tapi tidak seperti itu. Harus pembuktian. Itulah agama. Kemudian dia berdakwah juga tentang apa namanya, bahwa ayo ikut Nabi. Itu kalau hanya berdakwah bahwa akan ada Nabi, tapi ketika turun betul-betul Nabi, mengingkari. Makanya beliau mengatakan dalam syairnya, ketika air mata benar-benar mengalir di pipi, tampak jelas siapa yang benar menangis dan siapa yang hanya berpura-pura menangis. Seumpamanya. Air mata gue ya. Belum tahu gue nangis gimana. Makanya ayat yang 89 ini juga memang ada pelajaran, diantaranya adalah pelajaran bagi kita semua, bertekad membersihkan hati. Tadi belum selesai ya? Kafarubi ini belum selesai kan ya? Kafarubihi, kok langsung kafaran al kafirin ya? Kafarubihi, maka kafir mereka Yahudi bihi dengan hak. Hasadan, karena iri. Hasadan karena iri dengki. Wahaufan, dan karena takut kehilangan. Hasadan karena iri dengki. Hasadan karena iri hati. Wahaufan, dan takut kehilangan. Wahaufan, dan takut kehilangan. Alar riyasati, atas kepemimpinan atau kedudukan. Atas kepemimpinan ada kedudukan. Wa jawabu lamal ula. Wa jawabu, adapun jawab lamal ula, lafat lamal ula, lafat lamma yang pertama. Berarti wa lamma ja'ahum ini lafat pertama. Dalla, menunjukkan apa jawab ini. Bukan. Lam dalla, menunjukkan alaihi, atas lamma ula, jawab saniyati, apa jawab yang kedua. Dalla, menunjukkan alaihi, atas lamma ula, jawab saniyati, apa jawab yang nomor 2. Falaknatullahi, maka laknatnya Allah, alal kafirina, menimpa orang-orang kafir. Maka ketika dia mengatakan ayo kita ngaji, ayo kita saya bertakwa, saya beriman, ini belum selesai, Pak. Karena harus ada pembuktian tadi. Harus bangun malam, harus menahan marah, harus meninggalkan maksiat, harus bersabar menghadapi manusia, harus berkorban demi agama, ya seperti itu. Nah, ini orang-orang kafir ini, orang-orang Yahudi ini takut kehilangan, Pak. Takut kehilangan kenyamanan, takut kehilangan jabatan, takut kehilangan harta, takut dicela manusia, takut menghadapi kesulitan. Inilah mereka. Makanya ketika kita mengatakan ayo kita bertakwa kepada Allah, maka kita mulai dari kita untuk takwa kepada Allah. Dan takwa itu bukan hanya sekedar ucapan. Ya seperti tadi, pengen baca kitab, bukan hanya sekedar pengen baca kitab, tapi harus ada pengorbanan minimal 15 menit setiap mau berangkat. Nah,
Allah alam bisawab. Alamu imun